Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, di sini kita akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia dan bagaimana kabarnya anak-anak semua. Semoga kalian juga diberikan kesehatan dan keberkahan. Baik, di sini kita langsung saja untuk membahas tentang organisasi pergerakan itu sendiri. Mulai dari yang pertama Budi Utomo. Itu di tahun 1908 itu adalah awal mulai pergerakan melalui organisasi-organisasi. Ada Sarekat Islam, lalu ada Indische Partai, atau ada Perhimpunan Indonesia, dan lalu ada Partai Nasional Indonesia. Untuk sebagai awalan, jadi awal pergerakan nasional itu dilandasi oleh karena adanya perlunya semangat persatuan dan kesadaran bersama untuk kita mengusir penjajah. Kita semua ingat besok di tanggal 20 Mei itu ada Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kenapa ada 20 Mei? Nah, karena di sana adalah hari lahirnya organisasi pertama untuk menggerakkan Indonesia, yaitu adalah Budi Utomo. Jadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu adalah Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu awalnya 20 Mei itu 1908. Nah, itu awalnya di mana? Yaitu adalah awalnya dari mahasiswa kedokteran Stovia yang semangat untuk memajukan pendidikan rakyat. Nah, pendirinya itu ada 3, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirtokusumo. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu adalah Sarekat Islam. Nah, ini Sarekat Islam itu logonya seperti ini. Jadi awalnya ini adalah namanya Sarekat Dagang Islam karena dia fokus pada perdagangan untuk melindungi pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Nah, lalu berkembang pesat, semakin melebar, semakin banyak pengikutnya, masuk ke dalam kegiatan organisasi yang lebih terbuka. Nah, perkembangannya pada saat Haji Umar Said Sokro Aminoto itu dapat menarik masyarakat yang lebih luas, yaitu adalah tujuan dari Sarekat Islam ini yaitu adalah bertujuan untuk Indonesia merdeka berasaskan Islam. Nah, ini kita sangat terkenal nih tentang 3 serangkai, yaitu pendirian dari Indische Partai tahun 1912. Indische Partai ini diprakarsai oleh Douwes Dekker, dia dari orang Belanda. Lalu ada Suwardi Suryaningrat, lalu ada Cipto Mangunkusumo. Indische Partai ini cukup semangat nasionalismenya untuk Indonesia cukup tinggi. Bahkan Suwardi Suryaningrat ini mampu menulis artikel yang berjudul As ik een Nederland was, seandainya aku orang Belanda. Nah, lalu artikel tersebut itu mempunyai isi yaitu adalah menentang peringatan yang dijalankan oleh Belanda. Jadi Belanda melakukan peringatan dan pribumi harus memperingatinya. Nah, ketiga tokoh ini, artikel tersebut menentang untuk peringatan tersebut, sehingga 3 serangga diasingkan di Papua. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh Muhammad Hatta, wakil presiden yang kedua pada tahun 1925. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia atas pemerintahan Indonesia yang berdaulat. Nah, PI atau Perhimpunan Indonesia itu ini menjadi tonggak sejarah yang kita kenal dengan pada Kongres kedua, yaitu adalah dengan Sumpah Pemuda. Nah, Kongres pertama di 1926 itu untuk menyatukan jejaring dan menyatukan diri, mengumpulkan pemuda-pemuda. Lalu di Kongres yang kedua kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda yaitu adalah sebagai berikut. Nah, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, berdarah juang satu, tanah Indonesia. Lalu yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa satu, bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ini diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Dan yang terakhir,
Kita masuk ke PNI. Ini didirikan oleh tokoh yang revolusioner yang menjadi presiden pertama Indonesia, yaitu adalah Bapak Soekarno. Itu di tahun 4 Juli 1927. Nah, tujuannya untuk apa? Itu adalah Indonesia merdeka tapi dengan ideologi nasionalisme. Nah, dan ini cukup revolusioner, jadi dapat merangkul rakyat yang banyak. Lalu pada suatu saat Soekarno ini diadili oleh Belanda karena menentang Belanda kebijakan-kebijakannya, dan yang terkenal pembelaan Soekarno pada saat diadili itu yaitu adalah dikenal dengan Indonesia menggugat. Oke, ini quote yang paling banyak kita jumpai. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini adalah quote dari I.R. Soekarno. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Sekian dari saya. Semoga dapat diambil manfaatnya dan terus untuk menggaungkan nasionalisme menjadi warga negara yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.